Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis, saudara Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bangun tidur dapat kiriman ya, video yang menurut saya ini harus saya tanggapi supaya negara kita ini makin hari makin baik ya, tidak intoleran tapi toleransi. Alasan apapun itu memang intoleran itu dilarang ada di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita saksikan yang berikut ini lebih dulu ya. Bupati Lebak minta umat Kristen di Maja ibadah Natal di Rangkas Bitung. Aduh Bu, saya Bu sebagai orang Rangkas Bitung ya Bu ya, orang Lebak saya dari lahir Bu. Saya melihat ini agak gimana gitu ya Bu ya. Apa salahnya gitu Ibu memberikan izin kepada saudara-saudara kita umat Kristen untuk beribadah di Eko Club Citra Majaraya Bu. Kan lebih dekat Bu. Kasihan atuh lah Bu, lagi musim hujan kayak gini disuruh dari Maja ke Rangkas Bitung untuk beribadah. Jauh Bu, harus lewat Citeras, panjalanan rusak, berlubang, lebat terkesik Bu. Nggak semuanya saudara-saudara kita umat Kristen pada punya mobil Bu. Kasihan yang bawa motor panjalanan licin Bu. Udah pakai jas, udah pakai dress kan mau Natalan ke gereja Rangkas Bitung, jauh perjalanan, musim hujan, jalanan licin. Nyusruk Bu, nabrak pabrik terpal. Kasihan atuh lagu. Lagian kalau misalnya katanya ibadah tuh harus di tempat ibadah lah, kita aja kalau sholat id masih suka nutup jalan Bu. Belum lagi kalau misalnya ada yang hajatan aja masih suka nutup gang Bu. Kemarin aja ada anggota DPRD Bu hajatan tuh di rumahnya di daerah Mandala Bu, macet pan Bu, jalanan itu jalan dipakai parkir Bu. Wayana lah Bu, saya yakin Ibu bisa lah Bu, kasihan lah Bu, saudara-saudara kita umat Kristiani. Berikan contoh yang baik lah Bu, bagaimana cara kita bertoleransi antar umat beragama di Kabupaten Lebak Bu. Nah, saudara, kita kalau melihat dan mendengar ucapan anak muda tadi, dia itu adalah orang Islam. Saya tidak tahu persis dia tinggal di mana, tetapi yang jelas dari pengakuannya dia kan orang Islam. Dia juga tidak setuju atas kebijakan Bupati Lebak Banten ini ya. Kenapa? Karena memang itu dari daerah Maja itu ke wilayah Lebak Banten yang kurang lebih itu bisa ditempuh hampir 40-50 menit lah begitu. Dan jalannya juga nggak bagus seperti jalan yang di Jakarta ini ya, menurut keterangan tadi dari si anak muda tadi ya. Jalannya licin. Terus kalau orang mau ibadah Natal dari Lebak menuju ke Rangkas Bitung sana, yang wilayah juga adalah di Kabupaten Lebak sana, itu kalau punya mobil ya mungkin masih mending, hujan itu teratasi ya. Tapi kalau dia naik motor udah pakai jas, udah pakaian rapi, basah kan? Ya, kenapa kita harus mempersulit orang beribadah begitu ya? Kenapa nggak diizinkan saja ibadah di situ? Karena bukan di rumah loh ibadahnya ini di tempat yang bisa disewa, seperti ada gedungnya, ada kolam renangnya, ada ininya. Itu pun sering disewa-sewa oleh orang-orang luar untuk event-event tertentu. Misalnya kalau ada orang mau buat pesta, pasti boleh nyewa itu. Terus ada orang mau buat yang namanya acara nyanyi, pakai band, pakai musik. Ya, saya yakin itu bisa disewa karena itu seperti tempat ya, gedung begitu. Kalau saya lihat di Google Map itu seperti gedung begitu, yang di dalamnya ada kolam renang, ada tempat nge-gym, ada juga gedungnya. Kenapa nggak boleh ya untuk mengadakan acara Natal di sana? Kenapa nggak boleh? Itu saya sayangkan sekali ya. Saya sayangkan sekali tindakan yang seperti ini. Agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Viral, Bupati Lebak
minta warga di Maja agar ibadah Natal ke Rangkas Bitung. Denny Siregar langsung memberikan komentarnya. Nama Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Hal ini disebabkan atas pernyataannya terkait ibadah Natal 2022, di mana bupati ini meminta umat Kristen yang tinggal di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung. Permintaan tersebut terjadi karena tidak terbitnya izin untuk ibadah Natal selain di gereja. Hal tersebut disampaikan Iti saat rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Multatuli di Rangkas Bitung, Rabu 14 Desember 2022. Merespon hal itu, pegiat media sosial Denny Siregar melalui akun Twitternya mengomentari pernyataan Iti. Mau ibadah Natal aja susahnya minta ampun. Nabi pasti nangis melihat umatnya yang arogan seperti ini, memalukan. Kemudian warganet lainnya juga menyinggung dengan nada sindiran. Bukannya contoh dari Nabi Muhammad malah memfasilitasi dan membolehkan umat Kristen utusan dari Nijran ibadah di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, viral pemberitaan bahwa Bupati Lebak Banten melarang perayaan Natal di daerah Majaya. Ini kemudian digoreng oleh pihak-pihak yang seringkali menjadikan isu-isu seperti ini untuk menyerang Islam begitu ya. Padahal ini terkait dengan kebijakan seorang kepala daerah. Dan kalau kita mau mendengarkan dari dua pihak ya, salah satunya tentu dari bupati ya, dari pemerintah daerah Lebak, itu bahwa sebenarnya tidak ada pelarangan ibadah Natal di kota Lebak ya. Terkait dengan apa yang terjadi di Kecamatan Maja, itu sebenarnya memang sebuah kesepakatan antara kepala daerah, dalam hal ini bupati, kemudian FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan beberapa pihak. Setelah mengadakan rapat koordinasi itu, semuanya mengambil kata sepakat bahwa untuk ibadah Natal itu diperbolehkan hanya untuk gereja-gereja yang sudah berizin. Jadi untuk ibadah Natal, bukan perayaan Natalnya. Dan bagaimanapun juga yang namanya sebuah kesepakatan itu tentu juga harus dihormati. Ini tidak terjadi di semua wilayah kota Lebak ya, ini hanya di daerah atau di Kecamatan Maja. Karena memang Maja belum punya gereja, dan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diizinkan adalah gereja-gereja yang punya izin. Tentu kemudian kalau ada pihak-pihak yang menggoreng ini sebagai sesuatu yang intoleran begitu ya, ya terlalu gegabah dan terlalu prematur ya, sebelum melihat, menganalisa apa yang terjadi di daerah Maja. Dan apa yang dilakukan oleh bupati bersama jajarannya, kemudian pihak-pihak yang terkait itu sebenarnya hanya meneruskan apa yang dimaksudkan oleh pengembang. Peruntukan ruko, peruntukan bangunan yang dibangun oleh pengembang itu memang peruntukannya bukan untuk ibadah. Kalau selama ini digunakan ibadah, itu justru menyalahi undang-undang. Isu-isu seperti ini kemudian digoreng oleh pihak-pihak yang tidak suka atau kerap kali menuduh umat Islam sebagai pihak yang intoleran. Salah satunya tentu Denny Siregar. Dan tadi ada satu cuitan dari netizen ya, wong Nabi aja mengizinkan umat Kristen Najran beribadah di Masjid Nabawi kok. Padahal itu adalah satu riwayat yang tidak benar, yang sudah pernah kita bahas ya. Sama sekali tidak pernah Nabi Muhammad SAW mengizinkan masjid untuk menjadi tempat ibadah orang Kristen.
Itu teman-teman ya. Jadi kalau pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam kemudian mengkait-kaitkan kebijakan dari seorang kepala daerah dengan agama Islam, itu tentu tidak benar. Sekali lagi poinnya, tidak ada larangan perayaan Natal. Yang ada adalah diizinkan ibadah Natal di gereja-gereja yang punya izin. Yang kedua, ini soal kebijakan dari kepala daerah, tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk meluruskan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.